Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suci Ramadanim 2020A1A020, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video kali ini saya akan membahas tentang menjadi warga negara yang taat pada hukum, norma, dan agama. Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ketaatan kepada peraturan dan hukum menjadi sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Ketaatan hukum seseorang memiliki arti bahwa orang itu memiliki kesadaran untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan kepastian hukum yang berlaku, dan mempertahankan ketertiban hukum yang sudah ada. Untuk melihat seseorang yang taat hukum, bisa dilihat dari perilakunya. Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat, dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma atau kaidah hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial, sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan kesenjangan sosial yang tertentu dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Macam-macam norma, tujuan, dan contohnya. Norma berperan penting dalam terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat. Aturan-aturan yang mengatur ini terbentuk karena perilaku individu yang beragam. Norma dianggap sebagai unsur yang fundamental, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam menentukan tingkah laku seseorang. Berikut ini penjelasan 4 macam norma, tujuan, beserta contohnya. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebagai umat beragama, manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kesehariannya. Manusia harus menaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Contoh penerapan norma agama antara lain: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang ketiga, menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum ialah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa, sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Tujuan norma hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum mempunyai 2 sifat, yaitu yang pertama, bersifat perintah, mengatur seseorang dalam melakukan sesuatu, dan jika tidak dilakukan dianggap melanggar norma hukum. Contohnya, setiap pengendara harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Yang kedua, bersifat larangan, membatasi seseorang dalam melakukan sesuatu, dan jika dilakukan dianggap melanggar norma hukum. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan sesuai ketentuan undang-undang. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Tujuan norma kesusilaan adalah mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia. Bagi pelanggar norma kesusilaan akan merasakan penyesalan atas perbuatannya yang tidak benar. Contoh pelaksanaan norma kesusilaan, yaitu seorang siswa yang mendengar hati nurani tidak akan menyontek pekerjaan temannya karena ia mengetahui itu adalah perilaku yang salah. Yang keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Norma kesopanan mencakup soal cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku terhadap orang lain, cara bertamu ke rumah seseorang, dan lainnya. Seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemooh, pengucilan, atau dijauhkan oleh masyarakat. Ada beberapa tujuan norma kesopanan. Yang pertama,
agar bisa diterima di masyarakat. Yang kedua, agar dapat menghargai orang yang lebih tua. Yang ketiga, agar bertingkah laku sesuai aturan masyarakat. Yang keempat, agar lebih memahami hakikat kemanusiaan dan tata etika pergaulan. Yang kelima, agar bisa bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain. Contoh penerapan norma kesopanan yaitu yang pertama, siswa bersikap sopan kepada guru. Yang kedua, menggunakan bahasa yang halus dan sopan saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai menjadi warga negara yang taat pada aturan hukum, norma, dan agama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.